Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan Allah kesempatan untuk masih bisa bernafas hingga titik ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, di suatu malam yang sejuk, saya terbaring di kasur. Kira-kira saat itu jam 3 malam dini hari. Otak saya terus berpikir dan mencari-cari celah. Apa yang akan menjadi bahan bahasan saya ketika kultum nanti? Tanya kepala saya dalam hati. Setelah sekitar 10 menitan berputar-putar dan mencari referensi, akhirnya di beranda Instagram saya menemukan apa yang saya cari. Terdapat kisah curhatan seorang pria muslim yang lumayan menyentuh hati. Cerita tersebut dibuka dengan kalimat, I hate you. Aku benci kamu. Sang pria menjelaskan bahwa ia bukanlah seorang yang religius. Ia bukanlah muslim yang kental dengan agama. Namun memiliki ibu dan dibesarkan oleh ibu yang sangat kental dengan nilai agama. Alkisah sang pria memiliki seorang tunangan. Namun, alhamdulillah mungkin Allah masih ingin menjaga pria tersebut dari dosa berkepanjangan. Mereka pun berpisah. Aku saat itu masih sangat mencintai tunanganku tersebut. Jadi ketika kami berpisah, aku masuk dan terlarut ke dalam kesedihan yang dalam. Tutur pria tersebut. Aku sudah berbulan-bulan tidak menghubungi ibuku. Kami tinggal di kota yang berbeda. Namun saat itu, aku memutuskan untuk menelpon ibuku, berharap meminta sedikit bantuan dan support emosional darinya. Mata saya beranjak untuk membaca paragraf selanjutnya, namun apa yang saya temukan adalah sebuah hal yang tidak terduga. Tahukah kalian apa yang dikatakan ibuku ketika mendengar kabarku? Tanya pria tersebut. Ibuku berkata, Alhamdulillah nak, ini adalah rahmat dan berkah dari Allah. Sudah kukatakan, aku bukanlah seorang yang religius. Aku bukanlah seorang yang kental dengan nilai agama. Dan saat itu aku masih sangat mencintai mantan tunanganku itu. Jadi ketika mendengar perkataan ibuku tersebut, aku langsung membentak ibuku dan berkata, cukup alhamdulillahnya bu. Mungkin ini adalah salah satu alasan kenapa ayah meninggalkan kita berdua. Dan pria tersebut pun menutup teleponnya dan tidak lagi menghubungi ibunya selama beberapa bulan ke depan. Apa yang bisa kita tangkap dari kisah tersebut? Hal apa yang bisa kita jadikan pelajaran pada hari ini? Hal yang bisa kita tangkap dan bisa kita jadikan pelajaran pada kali ini adalah pentingnya ilmu dalam beragama. Pentingnya ilmu dalam beragama. Contohnya, jika kita melihat dari sudut pandang kita, point of view kita seorang muslim, mungkin perilaku ibu tersebut, apa yang dilakukan ibu tersebut sekilas terlihat benar. Beliau bersyukur, mengucapkan alhamdulillah kepada Allah ketika anaknya dijauhkan dari dosa zina berkepanjangan. Namun, ingat, pada setiap individu terdapat 3 macam hubungan. Hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Namun yang akan kita spesifikasi di sini adalah hablum minannas dan hablum minallah. Hablum minannas berarti hubungan antar manusia kepada manusia, dan hubungan hablum minallah berarti hubungan antara Allah dan manusia. Perkataan kelakuan ibu tersebut mengucapkan alhamdulillah di depan anaknya, itu adalah sebuah perbaikan hubungan hablum minallahnya. Sedangkan untuk hablum minannasnya terhadap anaknya, sang ibu tidak melakukan apapun untuk memperbaikinya dan bahkan mohon maaf, malah memperburuk hablum minannasnya dengan mengatakan alhamdulillah tersebut di depan anaknya. Secara keilmuan, apa yang dilakukan ibu ini bisa disebut dengan toxic positivity. Toxic positivity means that no matter how dire or how difficult the situation is, you are forced to think positively. Toxic positivity berarti tidak peduli seberapa sulit dan seberapa menyedihkannya situasi Anda dipaksa untuk berpikir positif. Dan ini adalah hal yang negatif.
Contoh dari kasus toxic positivity adalah ketika keluarga seorang sahabat kita meninggal. Dan kita sebagai seorang teman yang baik ingin memberikan dukungan emosional kepada teman kita yang ditinggalkan tersebut. Kita mengatakan, sabar ya, sabar, ini ujian. Itu adalah contoh toxic positivity. Anda mengatakan sabar. Apakah Anda meragukan kesabaran dari yang ditinggalkan? Anda mengatakan ini adalah ujian. Apakah yang ditinggalkan juga tahu bahwa ini adalah ujian? Jadi terkesan ini Anda menginsult, memberikan kata-kata kepada perkata-kataan kasar kepada yang ditinggalkan secara tidak langsung dan secara emosional. Lalu apa yang harus saya lakukan? Mungkin Anda akan bertanya, lalu apa yang harusnya dan akan saya lakukan sebagai teman yang baik dan untuk memberikan dukungan emosional? Jika Anda tidak bisa memberikan empati, maka berikanlah simpati. Empati berarti memahami perasaan, simpati berarti turut merasakan, simpati berarti memahami perasaan. Contoh dukungan emosional pada kasus ini dari empati dan simpati adalah seperti sedih ya, pasti sakit kan? Biarkan yang ditinggalkan mengafirmasinya. Biarkan mereka tahu bahwa Anda juga memahami dan merasakan hal yang sama seperti mereka lakukan. Dan itu tidak akan membuat toxic positivity. Sebelum kita beralih kepada kasus ibu yang pertama tadi, saya akan memberikan satu intermezzo kepada Anda pemirsa, supaya Anda tahu betul betapa bahayanya toxic positivity ini. Toxic positivity tercatat sebagai penyebab nomor 1, mengapa kekerasan verbal terhadap anak laki-laki terus meningkat drastis setiap tahunnya. Oke, kita akan kembali kepada kasus ibu tersebut. Lalu seharusnya apa yang harus ibu tersebut lakukan? Tentu, ketika mengingat hal yang sudah saya katakan, mungkin Anda memiliki gambaran. Seharusnya ibu tersebut memberikan dukungan emosional yang berupa simpati dan empati kepada anaknya, yang dalam notabene tidak terlalu religius. Baru setelah itu mengucapkan alhamdulillah untuk bersyukur kepada Allah. Tentu saja tidak di depan anaknya. Ingat, mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, dan kehormatan seseorang adalah budi pekerti. Saya Muhammad Syafiq Akmal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.